Kabarkan telah masuk berinvestasi ke salah satu IPO saham BUMN. Seberapa besar sebenarnya Ina melihat investasi di IPO BUMN ini? Sebetulnya, INA ini adalah sovereign wealth fund ya, jadi kita melakukan investasi bisa secara langsung, yang jelas kita melakukan equity financing. Tentu melalui IPO, termasuk IPO BUMN adalah salah satu cara INA untuk masuk ke dalam investasi. Tentu saja kalau kita melihat IPO BUMN yang cukup baik, prospeknya, INA juga, akan masuk, ke dalam IPO BUMN-BUMN tersebut. Sektor-sektor yang menjadi prioritas tentu sudah sering diceritakan Ina, itu salah satunya adalah infrastruktur, termasuk infrastruktur digital ya, dan juga infrastruktur di bidang kesehatan dan juga renewable energy. Mhm. Oke, lalu bagaimana sebenarnya minat partner Ina di global atau lembaga investasi global melihat bahwa investasi di IPO BUMN ini seperti apakah memang ada sektor khusus yang bisa dikatakan menjadi perhatian dan cukup menarik begitu? Secara umum kita sudah bicara dengan 80 lebih investor global ya, jadi sudah cukup banyak dan memang banyak sekali yang tertarik masuk ke Indonesia melalui berbagai channel termasuk INA. Tentu channel untuk masuk investasi di Indonesia bermacam-macam, termasuk foreign direct investment maupun melalui pembelian saham BUMN ataupun saham perusahaan swasta, namun bisa juga melalui INA. Nah, untuk tahun ini meskipun INA baru berdiri, kita sudah mengumumkan kerjasama tematik fund jalan tol ya, sebesar 3,75 bio, itu antara CDPQ, EPG, ADIA. Kemudian kita juga yang Mitratel, INA juga masuk. Kemudian pengelolaan dana investasi 10 miliar dengan EGG. Lalu juga ada aliansi strategis di bidang pelabuhan ya untuk memperkuat Pelindo. Kita sudah punya aliansi dengan DP World yang sudah pledge sebesar 7,5 miliar dolar. Jadi sebetulnya tahun ini pledge investasi untuk masuk melalui INA di berbagai sektor sudah terlihat dan banyak lagi di pipeline yang sebelum deal kita belum bisa menceritakan secara detail ya, tapi bisa Anda bayangkan dalam beberapa bulan INA berdiri di tahun ini saja kita sudah bisa ada toll road, kemudian kita sudah ngomongin seaport ya, kita sudah masuk ke digital infrastructure dan juga sekarang sedang dengan sangat dekat melihat untuk investasi di airport. Mhm. Oke, ketika mungkin, para investor utamanya mungkin, partner atau rekanan Ina juga melihat kondisi, iklim investasi di Indonesia seperti apa sih mungkin bisa digambarkan sehingga sangat menarik begitu dari para partner-partner dari Ina untuk masuk berinvestasi juga di khususnya mungkin BUMN-BUMN yang ada di Indonesia yang akan melakukan IPO? Sebenarnya dari segi potensi ya, kalau kita lihat, dari segi populasi maupun pertumbuhan ekonomi, Indonesia itu tentu menjadi, calon destinasi investasi yang cukup menguntungkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara umum ya, real, dari, investasi global, real yield itu juga tidak terlalu tinggi pada saat ini, meskipun juga kita tahu bahwa dengan mulainya ada tapering, interest rate di mana-mana sudah mulai sedikit demi sedikit naik, namun dengan pemulihan ekonomi global yang juga masih terbatas dan destinasi investasi yang juga terbatas, tentu menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi yang cukup baik. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menangkap peluang ini ya, dari real yield kita cukup tinggi, kita bagaimana menjadikan aset-aset yang saat ini sudah ada untuk bisa menjadi investasi yang tentu kalau melalui sovereign wealth fund seperti INA ini harus yang memberikan imbal hasil yang sesuai dengan market expectation. Karena kan dana-dana global yang masuk melalui INA ini adalah yang commercially driven. Mereka tentu membandingkan investasi toll road di Indonesia versus di negara lain. Tentu di situ ada risk return perhitungan dari para investor sendiri ya, semakin tinggi resiko satu negara, tentu diharapkan yield-nya semakin tinggi. Nah, INA itu ingin menjadi vehicle yang strategis bagi global investor untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi dia tidak perlu mengenal Indonesia secara detail, tapi dia cukup mengenal INA dan INA yang akan melakukan due diligence dan lain sebagainya secara detail dengan strategic partner. Tapi Mhm. selain itu, juga INA itu sebetulnya juga bukan hanya soal uang ya, kan kita tahu ada 80 lebih yang sudah bicara dengan INA, tapi juga mengenai kita mencari strategic partner yang betul-betul ahli di satu bidang yang ingin kita kembangkan. Karena memang tujuan kita adalah investasi jangka panjang, tentu kita juga ingin mendapatkan know-how dari para investor ini di bidang tertentu.